Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlesa Insid dengan NIM 151422153. Saya mahasiswi semester 2 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu dosen yang bila saya sebut nama beliau, Ibu Dr. Randa Asni Ilham, SPD MSI. Nah, di sini pasti banyak teman-teman yang akan bertanya dan yang bertanya-tanya mengenai mengapa sih mahasiswa PGSD harus mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan apa manfaatnya, apa gunanya untuk mahasiswa PGSD itu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, teman-teman, untuk itu simak video saya ya. Dah. Yang pertama, sebagai mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, apa sih manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Nah, kita sebagai calon guru sekolah dasar yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Karena kita bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing bagi siswa sekolah dasar yang dimana kita juga termasuk sebagai wali kelas mereka nanti. Dan jadi sangat penting untuk kita mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kemudian, psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, serta tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa PGSD tentunya kita perlu untuk mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Karena Psikologi Pendidikan sangat-sangat membantu kita untuk bisa mengetahui strategi apa yang nantinya bisa kita berikan kepada siswa kita atau siswa sekolah dasar nantinya. Yang kedua, ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli dan saya akan menjelaskan salah satu teori yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yang tidak hanya memperhatikan stimulus dan respon, tetapi juga mengutamakan adanya perubahan mental dan perilaku, seperti cara peserta didik memahami suatu hal, cara peserta didik berpikir, dan cara peserta didik menggunakan pengetahuannya. Nah, fungsi kognitif. Teori kognitif ini erat hubungannya dengan fungsi kognitif sebagai hasil output dari proses pendekatan kognitif itu sendiri. Fungsi kognitif memiliki sejumlah dampak baik bagi murid yang akan bertahan lama dalam jangka waktu panjang, yaitu yang pertama, daya ingat dan memori. Sistem saraf secara otomatis akan begitu fokus ketika menyerap informasi dan pengetahuan dalam proses yang cepat, kemudian menyimpannya dalam otak. Yang kedua adalah melejitkan daya ingat anak. Sejak dini, anak-anak dapat disajikan kegiatan yang dapat merangsang daya ingat mereka dengan metode yang baik. Yang ketiga ada perhatian, yang dimana dalam fungsi ini peserta didik akan lebih fokus terhadap rangsangan, baik itu bau, suara, ataupun gambar yang berhubungan dengan indera. Yang keempat, fungsi eksekutif, di mana murid akan mampu membuat perencanaan dan mengeksekusi dengan baik. Yang kelima yaitu kemampuan bahasa. Pendekatan kognitif juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan berbahasa seseorang. Jadi dalam prosesnya, murid akan mampu berkomunikasi dengan baik dan penyesuaian situasi yang baik juga. Yang keenam yaitu kemampuan mengenali dan merasakan. Kemampuan pengenalan benda-benda sekitar merupakan salah satu pengaruh dari fungsi kognitif yang sudah ada sejak tahap awal anak pertumbuhan. Kemudian, tingkat pengenalan ini pun semakin meningkat hingga dapat membedakan hal-hal yang jauh lebih rumit. Nah, alasan saya untuk mengambil teori kognitif ini yaitu karena tadi
Seperti yang saya jelaskan dalam teori kognitif ini lebih mengutamakan perubahan mental dan perilaku anak. Seperti cara mereka berpikir, cara mereka mengenali suatu hal, dan cara mereka menggunakan pengetahuannya. Nah, dalam teori kognitif ini sangat cocok untuk siswa sekolah dasar karena siswa sekolah dasar yang dimana umumnya mereka memiliki usia dini yang mereka lebih cenderung untuk mental mereka itu sering terganggu, sering bisa mengikuti lingkungannya, sering terpengaruh oleh lingkungan, dan perilaku mereka biasanya itu lebih terpengaruh terhadap lingkungan mereka seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan pertemanan mereka. Jadi pentingnya guru untuk menerapkan teori pembelajaran teori kognitif ini terhadap siswa sekolah dasar untuk bisa memfokuskan perubahan mental dan perilaku untuk siswa sekolah dasar. Yang ketiga, setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda-beda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Nah, peran guru dalam hal tersebut dan juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama memilih metode pembelajaran yang tepat. Maksudnya, guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang tepat untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Nah, dalam proses pembelajaran berlangsung, guru harus bisa memberikan metode yang tepat untuk bisa terlancarnya atau lancarnya proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Maksudnya yaitu guru harus bisa memperlakukan peserta didiknya secara adil dan merata. Dan guru tidak boleh membeda-bedakan atau membanding-bandingkan antar siswanya. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Motivasi yang tepat yang diberikan oleh guru itu bisa berpengaruh terhadap pembelajaran siswanya tersebut. Nah, yang keempat, berinteraksi secara tepat. Maksudnya guru harus bisa berinteraksi secara tepat terhadap peserta didiknya. Interaksi ini sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik antar siswa dan gurunya. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Misalnya murid A yang mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tetapi murid B menjadikan kritikan tersebut sebagai cambukan untuk membuatnya lebih baik. Nah, salah satu sikap guru menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Dan yang paling penting adalah guru harus menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif di dalam ruang kelas, di dalam lingkungan kelas tersebut. Yang keempat, akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa sekolah dasar yang rendah. Nah, apa sih yang menyebabkan? Dan upaya apa yang harus dilakukan agar motivasi belajar siswa tersebut akan meningkat? Dan di sini ada beberapa penjelasan mengenai penyebab dari hal tersebut, yaitu yang pertama, mungkin saja guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran dari guru tersebut. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Yang keempat, kurangnya perhatian dari orang tua di rumah. Nah, ini perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua. Dan di sini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, guru bisa memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang tepat ini bisa membantu untuk bisa memaksimalkan terlaksananya proses pembelajaran. Yang kedua,
memaksimalkan fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan dan taman sekolah. Ya, mungkin saja siswa itu merasa bosan ketika belajar di dalam ruang kelas, maka guru bisa menggunakan perpustakaan maupun taman sekolah sebagai tempat pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Nah, guru ini dituntut untuk bisa berperilaku dan memiliki keterampilan yang kreatif agar bisa berkualitas yang baik serta memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap siswanya. Yang keempat, memberikan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini bertujuan agar guru bisa mengetahui sampai mana dan apa saja yang telah diketahui oleh siswanya. Pengetahuan apa saja yang telah dipelajari oleh siswanya. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam ruang kelas. Karena jika suasananya tidak menyenangkan, mungkin saja siswa tersebut akan merasa bosan, merasa tidak nyaman dengan situasi dan suasana di dalam kelas yang tidak menyenangkan tersebut, sehingga motivasi belajar siswa tersebut bisa menurun. Nah, yang terakhir, guru bisa berkolaborasi dengan orang tua serta membicarakan kepada orang tua penyebab dan hal-hal apa saja yang mengakibatkan rendahnya motivasi belajar oleh anak tersebut. Karena guru membimbing dan mengajar anaknya serta mengawasi peserta didiknya tersebut selama dalam lingkungan sekolah dari sekitaran jam 6 atau jam 7 sampai jam 12. Guru itu bisa mengawasi siswanya, tetapi lebih dari jam tersebut ketika waktu pulang telah tiba, waktu sekolah telah selesai dan siswa kembali ke rumah, maka tanggung jawab tersebut untuk menjaga peserta didik atau menjaga anak tersebut menjadi tanggung jawab dari orang tua. Sehingga bisa jadi motivasi belajar yang rendah itu timbul dari orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, yang tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, sehingga guru bisa berkonsultasi, bisa berkolaborasi, serta mengetahui informasi apa saja dari orang tua peserta didik tersebut. Nah, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.